Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cleven dan dari kelas 87 nomor absen 4. Saya berasal dari sekolah SMP Kristen Petra 3 dan di dalam video ini saya akan membicarakan tentang satu buku yang saya sudah baca dalam satu pekan ini, yaitu berjudul Si Cemong Choa. Nah, dari buku ini saya mendapatkan beberapa info seperti pengarangnya, tahun terbitnya, dan jumlah halaman dari buku tersebut. Dan saya mengetahui kalau pengarangnya adalah Ewok Afkari yang tahun terbitnya 2022 dan memiliki jumlah halaman 72 halaman totalnya. Dan saya mulai membaca buku ini pada tanggal 21 Juli 2025 sampai tanggal 27 Juli 2025. Dari bacaan dari buku Si Cemong Choa, saya dapat menulis sebuah resensi tentang bacaan tersebut yang berisi sedemikian. Si Cemong, kucing lapar yang liar. Banyak kucing bersamaan dengan dia, tetapi sering berkelahi dengan sesama. Kucing itu hanya baik saat sudah kenyang dan tidak mencari apapun. Lalu pada suatu hari, Cemong mencium bau makanan yang enak. Namun tempat dengan makanan yang enak terjaga oleh kucing preman yang sangat menakutkan bagi si Cemong tersebut. Ketika Cemong berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut, Cemong terkejut dengan betapa banyak kucing-kucing kecil yang terlihat seperti bayi. Lalu setelah berjalan-jalan di dalam ruangan tersebut, ternyata Mak Abu telah melahirkan banyak kucing-kucing kecil. Lalu setelah mengetahui Mak Abu telah melahirkan, Cemong tidur semalam di bawah kandang ayam agar menghindari air hujan yang deras sekali untuk malam tersebut. Lalu datanglah pagi. Cemong melihat kucing yang mirip dengan dia sendiri, dengan kuping yang sobek. Ia merasa sangat sedih, karena Cemong sudah memiliki rumah dan sudah disayangi oleh majikannya. Sehabis itu, Cemong diculik ke dalam suatu ruangan putih yang sangat mengerikan baginya. Di dalam ruangan putih tersebut, Cemong disterilkan dan diberi tanda cuak seperti kucing yang tadi dia baru lihat di dalam ruangan tersebut. Saat sudah banyak kucing yang meninggalkan tempat steril dan sudah diadopsi, Cemong sangat terkejut betapa banyak orang yang ingin mengadopsinya. Lalu setelah Cemong diadopsi dan sudah lama disayangi oleh majikan barunya, Cemong menjadi lebih gemuk dan senang karena majikan barunya yang baik terhadap dia. Dari cerita tersebut saya dapat mencari kelebihan dan kekurangan dari cerita tersebut. Untuk kelebihannya saya dapat mencari 3 kelebihan. Untuk yang pertama adalah cerita menarik. Nah, saya sendiri dapat berulang cerita tersebut menarik dengan alur cerita yang cepat dan masuk akal, walaupun itu hanya kartun dan tidak di dunia nyata. Saya sangat menyukai cerita tersebut. Untuk kelebihan yang kedua, cerita tersebut atau buku tersebut cocok sekali untuk anak-anak yang masih muda, karena dengan tokoh-tokoh yang terlihat lucu dan seperti kucing-kucing tersebut, saya dapat berpikir walau itu cocok untuk anak-anak yang masih muda. Untuk kelebihan yang ketiga, yaitu memiliki atau terdapat banyak ajaran kehidupan dalam cerita tersebut. Nah, dengan saya bilang pada kelebihan yang kedua cocok untuk anak-anak yang masih muda, dapat membantu anak-anak muda tersebut dengan kehidupan mereka dari
bacaan tersebut mereka dapat mengetahui betapa sulitnya kehidupan walau tidak memiliki yang mereka miliki sekarang. Untuk kekurangannya, saya dapat memiliki 3 kekurangan, yaitu tidak cocok untuk orang yang lebih tua, karena saya pikir cerita tersebut lebih pada kartun dan lebih untuk yang kemuda orangnya. Untuk yang kedua, kekurangannya adalah alur cerita belum terlalu mengejutkan. Hal yang mengejutkan hanya tadi ketika si Cemong diculik ke dalam suatu ruangan putih untuk disterilkan. Untuk kekurangan yang ketiga, kualitas ilustrasi kurang konsisten. Walaupun ilustrasi sudah terlihat bagus sekali, tapi saya dapat melihat kurangnya konsisten pada beberapa ilustrasi tersebut. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada video ini, dan saya berharap kalian semua dapat menyukai dan dapat membaca buku ini pada waktu luang kalian semua. Dan itu saja sekali dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Thank you.